Ibu Banteng lagi ngambek para calegnya nggak mau dilantik gara-gara banyak yang milih Prabowo daripada milih Ganjar. Nah, sekarang kalau calegnya nggak dilantik semuanya, Hola netizen yang tercinta, para caleg PDIP terancam tidak dilantik karena raihan suara Ganjar Mahfud jeblok. Kondisi ini berbanding terbalik dengan hasil quick count untuk pemilihan legislatif 2024. Sekedar informasi bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Desember 2023 telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan kepada kadernya untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Mahfud. Edaran itu juga menegaskan supaya perolehan suara caleg setiap dapil harus linear dengan perolehan Ganjar Mahfud. Adapun Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2024. Namun Ganjar Mahfud berada di posisi terakhir dalam Pilpres 2024. Oleh sebab itu, PDIP akan melakukan evaluasi. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut evaluasi seperti apa yang dimaksudnya. Dia tidak menampik surat instruksi kepada jajaran pengurus DPD, DPC, anggota dewan, dan calon anggota legislatif agar memenangkan Ganjar Mahfud. Mereka harus melinearkan suara Pileg dengan Pilpres. Dengan demikian, Hasto menekankan pentingnya evaluasi apabila ada perintah partai yang tidak terpenuhi. Di samping itu, Hasto merasa ada anomali atau kelainan dari hasil quick count. Padahal Hasto menegaskan mesin partai sudah berjalan dengan maksimal untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Namun, dia juga menjelaskan selama masa kampanye banyak kepala daerah dari PDIP yang diintimidasi agar tidak memenangkan Ganjar Mahfud dalam ajang Pilpres 2024. Oleh sebab itu, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini berita yang sangat menarik, sahabat. Semua caleg terpilih dari PDI Perjuangan akan gagal dilantik apabila cuma mengamankan suaranya. Ini adalah instruksi dari Ibu Megawati. Ini sebenarnya instruksi ini sudah sebelum pemilihan, sahabat. Kita sudah mendengar bahwa PDI Perjuangan mengeluarkan statement bahwa siapapun nanti caleg yang terpilih di dapil mereka masing-masing apabila tidak memperjuangkan Ganjar Mahfud sebagai presiden atau perolehan suaranya amblek, itu maka tidak akan dilantik menjadi anggota dewan. Ini sangat menarik. Ini adalah salah satu bentuk konsistensi atau apa, ini kurang paham, sahabat. Tapi apabila ini dilakukan, tentunya ini menjadi warning buat semua kader PDIP yang mana memang saat ini sesuai di lapangan, beliau-beliau yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif memang mengamankan suaranya sendiri. Toh faktanya di semua dapil Prabowo Gibran unggul telak dari pasangan Ganjar Mahfud, dan rata-rata mereka memang menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kita tunggu ya, ini kita tunggu perkembangan berikutnya apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan terhadap caleg-caleg terpilih. Apakah memang nantinya tidak dilantik atau digagalkan? Ini kita tunggu saja, sahabat. Misalnya seperti Puan Maharani juga lolos ke Senayan, ini kita lihat apakah juga kurang maksimal memperjuangkan. Bahkan cucu Megawati ini juga ada yang mencalonkan diri, dan apabila mereka keluarga besar dari Ibu Megawati ini banyak yang terpilih, apakah mereka lolos atau tidak. Jadi kita tunggu saja perkembangan berikutnya apakah benar instruksi ini bahwa caleg dari PDI Perjuangan yang tidak berjuang memaksimalkan memenangkan Ganjar Mahfud akan didiskualifikasi atau tidak dilantik. Semua ini adalah dinamika politik, sahabat. Yang penting kita guyup rukun selawase, kita menatap kembali ke masa depan bahwa pemilu sudah usai, harus legowo menerima semua keputusan dan hasilnya. Salam seduluran selawase dari Wong Gile. Ibu Banteng lagi ngambek para calegnya nggak mau dilantik gara-gara banyak yang milih Prabowo daripada milih Ganjar. Nah, sekarang
Kalau calegnya nggak dilantik semuanya, apa Ibu Banteng nggak takut 5 tahun lagi dia bakalan kehilangan semua calegnya? Calegnya bakal pergi dan hengkang ke partai yang lain. Nah, harus dipikir panjang tuh Bu Banteng. Jadi untuk Ibu Banteng, pikir panjang-panjang dulu sebelum memberikan statement atau bertindak lebih jauh. Karena caleg itu juga bayar, caleg itu juga nggak gratisan gitu loh. Jadi mereka juga keluar uang transportasi, promosi, dan lain-lain. Jadi kalau mau memberikan keputusan itu dipikir panjang. Jangan sampai Anda kehilangan semua caleg Anda di seluruh Indonesia. Jumlahnya banyak loh. Nanti perolehan dari suara Banteng cuman tinggal 0%. Sayang kan? Bisa jadi gini Pak Ganjar, para kader dan partisipan PDI Perjuangan ini nyoblosnya caleg-caleg dari PDI Perjuangan. Tetapi untuk presidennya mereka tidak mencoblos Bapak. Ditambah lagi rakyat yang bukan kader, bukan partisipan kayak saya ini, saya nyoblos caleg dari PDI Perjuangan karena kebetulan teman saya. Nah, untuk presidennya saya nyoblos nomor 2. Makanya suara partai PDI Perjuangan tinggi, suara Bapak enggak. Gitu sih kayaknya ya Pak ya. Sekarang semua orang ngejek-ngejek 03 gitu karena suaranya paling kecil, padahal dia partai salah satu yang paling besar di Indonesia. Gua tuh sebel sama Bu Mega, sesebel-sebelnya ya. Tapi entah kenapa kali ini gua tuh simpati, gua iba, gua kasihan. Dengan usia segitu, harusnya dia itu udah tinggal menikmati kesuksesan partai yang dia jalanin selama ini. Tapi kenyataannya malah jatuh sejatuh-jatuhnya. Memang di pemilu kali ini menurut gua semua orang akan belajar sesuatu, termasuk Bu Mega. Mungkin sekarang dia menyesal terhadap perlakuan dia ke Jokowi selama ini, yang akhirnya melahirkan dendam, yang akhirnya menyebabkan semua kekacauan ini. Kita juga bisa belajar gitu, bahwa bayangin bawahan lo itu presiden, kekuasaan lo tuh gede banget, tapi ternyata kekuasaan itu tuh bisa hilang in the blink of an eye gitu. Karena suara legislatifnya gede, gue berharap PDI bisa jadi oposisi yang sangat-sangat baik. Dan gue berharap ya Bu Mega menjadi orang yang kita kenal dulu. Yo jelas anomali no Pak Ganjar. Soale caleg PDI yang di bawah itu, orang itu milih calegnya, bukan partainya, bukan presidennya. Orang hanya mencoblos calegnya, mulai dari DPRD, provinsi, mungkin bahkan yang ada di RI. Tapi kalau presidennya jarang yang milih. Jadi jangan bilang anomali. Yo, Bapak pikir kalau partainya tinggi terus presidennya harus menang gitu? Yo ndak bisa. Yo lihat sampean sendiri bagaimana. Siapa yang tanam pasti akan menuai gitu loh. Yang tanam siapa, panennya bagaimana, ngurusinnya bagaimana. Jika partainya itu sudah incumbent atau yang baru, dia punya sosialisasi di masyarakat. Mungkin dia nyumbang apa di masjid, apa bantu perbaiki jalan. Lah orang nyoblosnya itu. Kalau sampean apa sumbangsihnya sebagai presiden, sebagai calon presiden gitu loh. Sumbangsihnya apa sebelum menjadi? Apa cuma main TikTok sama nonton film? Kan yo semua katanya harus ada rekam jejak gitu Pak Ganjar. Satu kata lagi buat Ibu Mega Kak. Wah. Lebih tepatnya ya, lebih cocoknya sih bukan satu kata, tapi lebih tepatnya satu paragraf. Kita coba ya. Teruntuk Bu Mega yang selama ini merendah-rendahkan, menyepelekan Presiden Jokowi kami tercinta. Gimana Bu perasaan Ibu sekarang? Banyak melamun ya, bingung karena yang Ibu usung kalah, Pak Ganjar Mahfud. Kalahnya nomor 3 lagi. Seperti zaman Ibu dulu ya, waktu zaman Ibu capres nggak ada yang milih ya. Makanya Bu tetap rendah hati ya, Tuhan masih berikan kesempatan Ibu untuk bertobat ya. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu arogan, karena kalau jatuh seperti ini sakit kan. Makanya Bu ya, ingat, rendah hati itu kata kunci. Terima kasih kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar.
Gimana? Sudah lihat si rekap KPU? Banteng tetap gagah, tapi Pak Ganjar suaranya kalah. Kenapa? Belajar dari anomali ini, kita harus membuka mata. Kita sedang berjalan dalam kedewasaan. Elit partai boleh memilih, mengusung calon, tapi tetap saja rakyat yang menentukan. Ini menurut saya, untuk menang kita memang jangan serakah. Tidak semuanya harus diraih, tapi semuanya harus dihargai. Politik itu siasat, strategi. Karena memang sistem demokrasi dibuat begini. Strategi boleh dimainkan, tapi jika ada yang untuk curang, ya tolong dibuktikan. Ingat, sepandai-pandai siasat, yang menyakiti biasanya memang bukan yang terhebat. Yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Pemenang merangkul, pecundang memukul.